Selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk Revaldo. Dan selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk Andi Viola. Selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk Amara Angelica. Selanjutnya boleh tepuk tangannya untuk tiada lain dan tiada bukan Caca Ingrid Wijanarko. Selanjutnya boleh tepuk tangan juga untuk Brigita Cynthia. Dan selanjutnya kita akan hadirkan juga ya para kreator yang luar biasa ya dari WTV Original Kaget Nikah. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk produser dari Max TV Bapak Odi Mulya Hidayat. Dan selanjutnya boleh tepuk tangannya juga untuk eksekutif produser Country Head WTV dan Netflix Indonesia, Ibu Leslie Simpson. Selanjutnya kita berikan tepuk tangan juga ya untuk sutradara dari WTV Original Kaget Nikah, Vicky Sagita. Ya, selamat sore para kreator dan para cast dari WTV Original Kaget Nikah ya. Tentunya ini sahabat-sahabat media dan juga yang menyaksikan secara live ya di akun Instagram WTV Indonesia ya. Kita akan mempersilahkan langsung nih kepada produser dari WTV Original Kaget Nikah selaku tuan rumah ya untuk dapat membuka acara ini dengan sepatah dua patah kata. Silakan Bapak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir di acara launching Kaget Nikah kali ini yang diselenggarakan pada tanggal 15 ya. Dan yang jadi kalau di sini selesai pada kali ini saya sangat bangga sekali dan merasa apresiasi kepada WTV yang telah mempercayai Max Picture untuk bekerja sama dalam membuat seri-seri dan kemudian yang pertama kemudian berlanjut sama Leslie ya Pak. Ini yang pertama kita kerjasama juga dengan Mbak Femi Sagita yang beberapa FTV itu sudah saya pernah kerjasama. Jadi dalam kesempatan ini kita akan mencoba launching berupa trailer kita dari ini dan juga poster untuk web series Kaget Nikah ini. Kaget Nikah ini saya akan tulis sedikit. Kita syuting memang di Jakarta dan full Bali dengan segala macam problemanya. Waktu itu kita pas PPKM dan sempat juga molor ya Pak Kemi ya selama 14 hari. Kalau nonton filmnya sih enak gitu, tapi lihat perjuangannya luar biasa. Saya sangat salut Mbak Femi sudah sehingga film ini bisa selesai dan sukses tanpa harus berbulan-bulan gitu. Jadi dengan waktu yang menurut saya sangat singkat, film ini terselesaikan walaupun di tengah pandemi. Jadi saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Maha Esa dengan hari ini kita bisa berkumpul dan bisa menyaksikan bagaimana konferensi ini akan kita launching. Saya rasa itu sekali lagi terima kasih buat teman-teman dan selamat menikmati nanti trailer dan posternya udah mungkin. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Mungkin boleh langsung di present Bapak ya, yang sebagai yang punya produksi boleh langsung di present trailernya Pak, silahkan. Mungkin trailer belakangan ya, sekarang harus sekarang. Boleh. Tawarkan saya konsepnya gitu, menurut saya menarik dan kita mencoba mendalami maksudnya mendevelop ini pada ini sampai akhirnya kita mengajukan ke Mbak Leslie Barang mau ditanya, udah kan kalau PD saya udah kayak tadi insya Allah PD Mbak itu sudah akhirnya memang ya secara shop kita nggak bilang paling bagus sih, mereka ya oke lah jadi ya memang itulah dari awal memang kita udah pertimbangkan bahwa ini menarik dan memang cerita ini pernah dibicarakan tapi belum pernah dikupas di dalam sinema atau series ini. Jadi ya ini suatu menurut saya itu menarik aja dari Mbak Femi yang memang punya konsepnya tajam juga gitu dan menarik lah karena banyak banget yang diceritakan di sana. Mbak Femi mungkin bisa jelaskan Pak? Apa ya? Itu kalau cerita. Oke, sebenarnya konsep awal ini dibuat cerita. Dulu saya waktu masih kecil pernah nonton satu film cukup ada terus di kepala, judulnya Selaput Darah. Nah, film dulu banget tuh ya, nempel banget. Mau nikah di perempuan jatuh dari sepeda gitu, habis gitu kemudian keperawanannya hilang, panik sekeluarga, gimana takutnya nggak perawan lagi. Gara-gara itu kemudian terbersihlah ide untuk bikin Kaget Nikah ini dikemas lebih kekinian dan pastinya dengan bumbu komedi, which is kenapa harus banyak komedi karena sebetulnya masa COVID ini cukup bikin semua orang stres, kita semua butuh hiburan, jadi saya bikin komedi romantis gitu. Oke, mungkin itu dari Pak Odin tadi ya Pak ya. Sekarang kalau saya mau tanya ke Ibu Leslie Simpson nih Bu ya, apa yang menarik dari WeTV original Kaget Nikah ini sehingga akhirnya WeTV untuk tertarik untuk menayangkannya sebagai salah satu produk di WeTV? Selamat sore semua teman-teman media, wartawan atas kehadirannya untuk acara hari ini. Kita mau launching WeTV Original Kaget Nikah. Juga terima kasih kepada Pak Odi dari Max untuk udah mengumpulkan semua yang ada di sini ya, dari sutradara dan kreator, penulis, apalagi editing semua, Mbak Femi dan semua para cast. Kalau boleh saya bilang WeTV, boleh nggak ya Pak saya menggunakan kata-kata ini hari ini, nekat ya. Nekat sekali WeTV bikin series yang Kaget Nikah ini. Tadi mungkin kalau dilihat dari trailernya, sebenarnya dari ide cerita yang dari Mbak Femi dari awal itu series ini mengangkat banyak sekali topik ya. Sebenarnya udah pakai lengkap gitu, tentang adik kakak ada, tentang keluarga, hubungan orang tua dengan anak ada, dengan mertua tadi ada disampaikan kan, mertuanya mengembalikan anaknya karena udah bukan virgin lagi gitu, dipulangin. Itu kan kejadian yang di Indonesia secara budaya sering sekali terjadi gitu, dan tapi tidak dibahas di dunia perfilman, sineas gitu biasanya jarang mengangkat. Makanya kita nekat banget nih untuk membawa topik ini. Dan juga tentang pasangan, tentang warisan, apa lagi ya, banyak banget kayaknya topik-topik yang kita hiburan ya, macam-macam. Tapi yang sangat penting buat WeTV di produksi WeTV Original Kaget Nikah ini, supaya kita bisa juga membawa keindahannya Indonesia. Nanti di saat kita tayangin di luar negeri itu, ini kan edukasi sebenarnya mengenai tadi yang Mbak Femi bilang, selaput darah lah nanti diangkat, iya segala macam yang topik-topik yang sangat tabu di sini akan diangkat, sangat edukasi, tapi kemasannya komedi gitu, lucu banget sebenarnya. Kalau saya sih waktu itu masih rough cut ya, yang belum sampai final cut aja ketawanya udah sampai keluar air mata, lucu banget gitu. Tapi lucunya lucu apa ya? Sampai kayak it's so true gitu, bener ya gitu, tapi lucu gitu tetap. Nah, dan yang paling penting adalah kita membawa keindahan
Indonesia. Angle-angle-nya kita benar-benar senang banget ngambil angle, milih lokasinya pinter banget ya, milih lokasinya benar-benar indah banget, enak dilihatnya sambil ketawa, sambil melihat keindahan Indonesia. Di saat yang bersamaan kita belajar banyak hal gitu di series ini. Skripnya sangat luar biasa, penulisannya, pemainnya all out, bener-bener orang malunya udah diputusin kemana saya nggak tahu. Mereka ini semua udah all out deh, saya bener-bener sampai kesumsum gitu lucunya, saya udah nggak ngerti lagi mau gimana. Tapi semoga menghibur untuk semua masyarakat. Nggak usah kita banyak spoiler di sini, nanti nonton biar tahu sendiri lah gitu kenekatannya kita sampai sejauh mana. Sekian, semoga semua masyarakat Indonesia akan senang menontonnya, dan mohon sekali lagi jangan nonton melalui bajakan selain dari nonton melalui aplikasi WeTV. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Leslie ya, boleh tepuk tangan untuk Ibu Leslie. Itu tadi dari Pak Odi dan Bu Leti. Sekarang kita mau bertanya nih ya ke Mbak Femi Sagita ya. Ini tadi yang apa kan untuk tema WeTV original Targetika ini mengangkat tema yang masih cukup tanda kutip tabu ya. Dan seperti tadi tambah juga seperti tadi udah Ibu Lesti bilang, ini cerita di dalamnya juga cukup complicated ya. Ada hubungan apa namanya antara kakak adik, antara keluarga dengan plus mertua yang tadi kita udah lihat julid ya, jutek gitu ya. Ini dari Mbak Femi ini, dari segi Mbak Femi ya, bagaimana mengemas tayangan ini dengan topik yang pahit tadi menjadi manis dilihat, ditonton. Oke, yang pasti ya tadi dulu komedi. Kedua, ini masalah sudut pandang. Bahwa di sini juga kita tidak selalu menganggap perawan lebih baik daripada tidak ataupun sebaliknya. Artinya ini akan netral. Bagi sebagian orang itu terlalu penting, bagi sebagian orang mungkin ada yang bodo amat, nggak terlalu penting juga. Ya artinya itu hak dan policy dari masing-masing orang ya. Jadi nggak ada intimidasi terhadap identitasnya sendiri. Dia tetap bikin netral semuanya. Tapi sebenarnya sih itu adalah ide dasar dari pembuatan cerita ini gitu loh. At the end of the story kan tetap gimana caranya dua orang yang bersama harus melewati pernikahan tanpa cinta, dan kemudian tetap ya nanti ada tes sendiri. Spoiler lagi nanti saya gitu kan. Kayak gitu. Jadi tidak ada sebenarnya saling menyudutkan atau apapun ya. Bisa terbuka bahwa memang itu tergantung sudut pandang keluarga. Ada yang menganggap itu penting ataupun tidak, itu masing-masing orang. Tapi gimana cara mengemas ini ya selalu ya dari dikasih dengan komedi, romance yang lucu gitu, masing-masing punya urusan romantik yang berbeda-beda. Di share love triangle-nya juga ada gitu loh. Supaya orang kalau gini loh, kadang ada penonton yang senang sesuatu yang melo, ada juga penonton yang senang sesuatu yang spirit ceria ya. So mereka bisa dapetin dua-duanya dari sini. Spirit ceria kayak Bob dapat dari pasangannya Kevin Julio dan Laura Ribeiro. Spirit melankolis, visual triangle-nya dapat dari Aldous, dari Zamora sama Vero. So, lifestyle entertainment lah, bisa lihat semuanya di situ. Wow ya, walaupun sempat spoiler dikit ya, tapi tentunya makin bikin semua yang ada di sini dan juga untuk penonton dari di live IG-nya WeTV Indonesia mungkin makin penasaran, nunggu tanggal 23 nanti tayang secara perdana ya. Oke, kalau tadi itu kita udah berbicara tentang Mbak Femi, Ibu Lesti dan juga Pak Odi. Ini sekarang mau nanya nih Pak ya, entah ini mau dijawab nanti oleh Bapak Odi atau Bu Lesti atau Mbak Femi. Ini alasan utamanya kan tadi kan Pak Odi sudah disebut ya, apa namanya kalau ini syutingnya di Bali, dan kebetulan juga informasinya tadi bocorannya waktu masa PPKM juga. Ini gimana alasannya? Apakah didukah dari tim para creator ini untuk melakukan produksi yang full yang di syuting di Bali ini? Iya, inilah tantangan terbesar. Jadi sebelumnya saya ada satu proyek ketemu PSBB di Bali, masih oke lah. Pas yang ini lucu nih. Jadi sebelum kita berangkat ke Bali nggak ada berita apa-apa gitu. Pas kita udah booking lokasi, udah do everything lah.
Nyampe ke Bali, seminggu kemudian tiba-tiba ada keputusan PPKM. Itu udah nyampe sana semua tuh kita bingung. Terus kayak semua set cancel karena nggak mau kan jadi saya dicabut pada kegiatan kayak gitu-gitu. Jadi kita benar-benar bingung ini mau terus jalan atau mau gimana nih. Tapi kan cobalah kita fight dulu semaksimal kita. Akhirnya kan kita harus berdamai dengan peraturan pemerintah tetap ya. Artinya batas jam kegiatan kita harus patuhi. Nggak boleh lewat dari jam berapanya. Terus kerumunan kita juga akhirnya terpaksa di pertengahan jalan itu ada beberapa kru yang harus kita kembalikan ke Jakarta karena beberapa lokasi atau beberapa tempat umum tidak mengizinkan kita berkerumun gitu. Jadi hanya sebenarnya kita bisa bilang kru ini tinggal sedikit ketika menyelesaikan syuting dari minggu ketiga sampai terakhir itu udah semuanya menjabat sebagai siapa aja gitu loh, supaya syutingnya tetap bisa berjalan. Which is cukup perjuangan banget karena kita harus syuting, tapi di sisi lain kita juga nggak mau bikin gara-gara, kita nggak mau break the rules lah. Kita ikutin aturan sebisa mungkin, bagaimana kita bernegosiasi dengan pihak warga, dengan desa, dengan pemerintah setempat, gitu kan, bagaimana itu bisa tetap berjalan. Tapi kita juga dengan semua syarat yang mereka terapkan kepada kita, jumlah orang, equipment, semuanya pun harus kita minimalis sehingga ya ini perjuangan yang beda sebenarnya. Kalau nggak gitu sih nggak, karena kita tetap izinnya tetap legal ya. Nanti kita nggak mau nyolong-nyolong pasangan asli, kita nggak mau. Karena itu resiko ya, kita bawa nama WTV, kita bawa nama Falcon juga, kita bawa Meksiko, kita nggak mau. Jadi kita benar-benar melakukan semuanya sesuai prosedur. Walaupun pada kenyataannya kita sangat sulit melakukan itu gitu loh, karena tenaga yang tersisa tinggal segelintir. Tapi akhirnya selesai. Alhamdulillah selesai. Oke, ya alhamdulillah ya syutingnya selesai dengan segala keterbatasan ya tadi ya, luar biasa. Bukan minggu 3 tadi apa namanya penyesuaian jumlah kru ya, penyesuaian juga jam kerja tentunya ya. Mungkin ada plus minusnya, berarti otomatis kalau untuk para kes mungkin senang syutingnya jadi syuting sehat ya, nggak boleh lebih atau enggak juga ya. Jadi cuma setengah hari, kalau syuting setengah sehat, itu setengah hari syutingnya itu break besoknya 3 hari gitu. Oke, tepuk tangan buat semua kreator dan juga kes yang tadi luar biasa perjuangannya menyelesaikan proses syuting yang dengan cobaan pemberlakuan PPKM ya di tengah-tengah produksi. Dan sekarang kita akan berikan juga akan sambut kehadiran salah satu cast. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Raisya. Selamat sore Raisya, silahkan boleh langsung duduk ya. Oke, kalau gitu ini sekarang aku mau berbincang-bincang sama para castnya ya. Ini untuk Kevin dan juga untuk Aurora ya. Di sini kan kalian kalau tadi bukan sebenarnya bukan lebih ke apa? Kalau aku tadi bocorannya ya di briefingnya ini bukan hubungan couples yang romantis, tapi lebih dibilang hubungan kayak kalau film kartun tuh Tom and Jerry. Iya betul ya. Mungkin boleh ditanya dari sisi kalian berdua nih, Aurora dan juga Kevin. Karakternya seperti apa dan apa namanya pengalaman kalian selama syuting, mungkin boleh ceritain ke teman-teman media dan juga penonton dari WTV Indonesia. Itu kan Tom and Jerry beneran apa-apa ya. Ya, halo semuanya, selamat sore teman-teman media. Teman-teman WTV juga yang menonton di layar anjing kan? IG live. Saya nervous karena begini. Ya, jadi saya di sini namanya Andre. Ya, bener sih kayak Tom and Jerry ya. Tapi aslinya sebenarnya si Andre itu baik banget, penyayang. Saya kan ngomong juga. Saya. Durasi. Oh, durasi. Dari itu dari. Kalau aku di sini berperan sebagai wanita, kayaknya apa sih? Bebasnya kamu mau cerita apa aja. Ya kayak di sini emang kayak Tom and Jerry gitu karena terpaksa gitulah ya. Itu spoiler nggak sih? Enggak kan ya? Lalu udah ada nggak apa-apa Jadi ya. pokoknya kita tuh goalnya saling menyakiti satu sama lain lah pokoknya gitu, saling nurunin satu sama lain gitu. Tapi nanti ada plusnya tuh nanti apa aja gitu. Oke, cukup singkat ya. Jadi ini kayaknya dua Kevin sama Aurora kayaknya udah di-brief. Ceritanya nggak boleh banyak-banyak dulu kayaknya ya. Selain itu tadi yang udah disampaikan. Oke, boleh tepuk tangan untuk Kevin dan juga
Faldo, mungkin boleh diceritain ya, ini karakter kamu dan proses kamu mendalami karakter kamu gimana di WTV original Kaget Nikah ini? Halo, saya Faldo. Saya di sini berperan sebagai Abimanyu. Abimanyu itu dia datang dari keluarga yang megang teguh norma-norma adat lama, kolot lah. Terus ya udah, ya gitu aja. Jangan gitu juga, jangan gitu juga. Ya, terus pendalaman karakternya sebenarnya udah dibantu banget sama Mbak Feby. Terus skripnya tuh udah jelas banget gitu, udah deskripsinya segala macam itu udah bisa buat gue untuk membayangin Abimanyu itu seperti apa gitu. Terus di set, lokasi, reading segala macam itu semua mendukung sekali. Biarpun pas di set di Bali itu banyak kendala ya, tapi nggak ada kendala yang nggak bisa diatasi semua. Jadi semuanya itu alhamdulillah lancar, selesai. Tapi emang kita banyak perangkap. Saya juga jadi monitor waktu itu. Curhat. Ya udah gitu aja. Mau apa lagi? Udah cukup. Tapi buat tanya Dr. Faldo kalau gitu ya. Oke, kalau gitu ini sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Raisya, Andi dan juga Amara ya. 3 cewek-cewek yang menjadi temannya Aurora, ceritanya di sini ya di WTV original Kaget Nikah. Iya, nanti ada gilirannya. Oh, satu geng juga. Oh iya. Yang paling muda ya. Yang paling mudanya. Iya, oke. Kalau boleh tahu nih ya, gimana rasanya syuting di Bali ya di masa PPKM. Syutingnya cuma tadi kalau Mbak Femi bilang jadi cuma setengah hari, pasti banyak waktu luangnya ya. Gimana akhirnya kalian mengisi waktu selama ada di Bali selama masa PPKM, nggak boleh kemana-mana? Aku selama di Bali karena kita juga waktu di terus juga PPKM semua di sana tutup, nggak bisa kemana-mana, jadi aku di hotel aja istirahat enggak beneran aku istirahat lebih banyak di kamar. Oke, berarti mungkin karena sama semua pasti tingkat nggak bisa pergi semuanya. Terus akhirnya kalian ya selama dengan proses syuting sekarang ya, kalau tadi kan udah behind the scene-nya. Selama proses syutingnya kalian berempat membangun chemistry-nya gimana sih? Wah, gimana tuh kita membangun chemistry berempat? Kan ceritanya karena berempat ini solid banget ceritanya di sini ya. Apakah kalian sebelum produksi juga memang udah temenan atau udah pernah bareng di produksi sebelumnya? Kan memang benar-benar ini baru pertama kalinya. Kita Baru kenal ya. Berarti kalian sama Vio udah pernah kenal. Oh, oke. Jadi cara kalian bangun chemistry berempat gimana nih? Chemistry-nya sih nggak susah-susah banget ya, kayak kita dulu. Terus kita juga kalau lagi nggak syuting tuh emang ngobrol, cerita-cerita terus gitu, jadi bisa juga nggak terlalu yang perfect banget gitu loh. Oke, mungkin punya pengalaman mengesankan kalian berempat ya, bertiga nih ya, Raisya, Andi, sama Amara sama proses syuting. Amara jatuh nyungsep dari motor. Nah, itu udah langsung diceritain tuh, langsung diceritain sama ketua gengnya ya. Mungkin boleh diceritain gimana ceritanya itu kejadiannya. Itu tadi yang nyungsep dari motor. Cerita dong. Mungkin orangnya sendiri yang ceritain kan ya. Kamu yang cerita. Iya, kamu aja. Dari motor, waktu there was some free time, nggak ada syuting, so then aku naik motor. Karena di Bali kan bebas bisa naik motor atau gimana-mana. It was fun. Tapi ya itu
continuity-nya iya Jadi kamu jatuh dari motor ada luka-luka? Banyak. like di tangan aku di sini, terus di kaki aku semuanya ada Wow. luka. Apalagi di Bali yang mungkin panas kan, kamu di sana pasti apa lebih sering pakai celana pendek. Oh jatuhnya ya, oh ke sawah. Tetap aja banyak luka-luka. Akhirnya gimana bekas-bekas lukanya disehatkan mati make up mati kostum gimana tuh? Oke, ini kayaknya pertanyaan ini udah nggak bisa dijawab karena mereka juga bisa ketawa karena menjelaskannya ya. Mungkin kalian ini suatu pengalaman yang nggak bakal terlupakan ya. Mungkin dari diri kamu sendiri sampai akhirnya kamu sini karena kamu disuruh cerita lagi susah ya. Jadi mungkin teman-teman media dan mungkin teman-teman yang ada di live lagi juga sudah bisa membayangkan sedikit lah apa yang dirasakan yang mungkin bisa dibayangin sendiri aja. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi ya untuk Rasya, Andi, juga Wajir, Andi, Viola dan juga Amara Angelita. Dan sekarang di ujung sana ya sudah ada Axel yang tampil di layar monitor. Hai Axel. Oh ini gara-garanya jatuh. Lagi ada di mana Axel sekarang? Oh di mana? Lagi ada di mana sekarang? Lagi di Bali. Oh lagi di Bali. Lanjut syuting di Bali gitu. Lanjut syuting kaget nih sampai sekarang masih di Bali. Oke, Axel jangan kemana-mana dulu ya karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Axel ya. Boleh tepuk tangan teman-teman ya untuk Axel ya walaupun ada di Bali tapi sekarang masih meluangkan waktu untuk ikut launching hari ini. Jadi sekarang aku mau ngobrol-ngobrol sama yang paling muda di sini ya, sama Cak Ingrid. Selamat sore, Cak Ingrid. Sore Kak, ini film Herba apa film apa ya? Saya cuma memandu acaranya aja kalau yang kali ini ya. Mungkin Cak Ingrid boleh diceritain pengalaman-pengalaman mungkin hal-hal yang seru selama proses produksi dari pre-produksi sampai akhirnya pasca produksinya dari Cak Ingrid di mana? Iya, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selalu mengatakan bahwa produksi film ini edan gitu ya. Kalau saya bilang sama Kak Femi itu ini produksinya sungguh edan dalam quote and quote ya. Karena dengan begitu banyaknya kendala, sutradara kami tidak ingin untuk menurunkan kualitasnya demikian. Jadi itu yang saya anggap edan, dengan sepenuh hati tetap dengan materi produksi dan persiapan yang semoga maksimal begitu, dan jadi pula gitu ya Kak Femi ya, jadi pula ya iya, sangat edan. Seandainya saja teman-teman pada saat itu berada di sana, pasti teman-teman juga akan actually kalau saya pribadi sih nggak gila lagi dong. Oh, ya? Iya dong. Karena kami sangat menikmati. Kalau pada saat itu pandemi, sebetulnya kalau kami mau ngabur bisa aja gitu ya. Tapi karena kami di tes seminggu sekali, swab demikian kan sayang ya. Kalau kami sudah negatif kemudian kami ngabur begitu ya. Jadi kami sayang diri kita sendiri gitu. Sehingga menikmati aja karena sudah diatur jadwalnya tidak bisa seperti produksi yang biasa rame-rame semuanya datang, enggak. Jadi kalau ada satu sesi pulang kemudian diganti berikutnya demikian. Nah itu yang saya pribadi anggap produksi ini sungguh dahsyat, bahkan cenderung edan gitu. Tapi ketika kami melihat still fotonya, kemudian trailernya dan beberapa cuplikannya, ya mudah-mudahan teman-teman semua juga sependapat dengan saya pribadi. Mudah-mudahan ini bisa terus juga mengambil peran mengangkat dunia perfilman di Indonesia. Terima kasih kepada Kak Femi dan WTV. That's all. Oke, boleh tepuk tangannya ya untuk Kak Ingrid. Ini selanjutnya untuk Brigita Cynthia ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit harapan kamu di sini
nama penarinya dan mungkin karakternya seperti apa, mungkin boleh diceritain, silakan. Sini semua takut banget gue. Jadi aku di sini jadi Diana, si karakter yang bisa dibilang waktu kita bahasanya kayak bunglon ya, budi banget budinya kayak bisa dari kalau misalnya suku ya dari 100 tiba-tiba jadi minus gitu, sebudi itu gitu. Dan hubungannya apa sama series ini sebenarnya sama dua karakter yang lain kejeratan, yaitu Kamera dan juga Teki. Nama karakter mereka Iko sama Kanika. Jadi akan ada konflik di sana gitu, dan aku akan datang sebagai nanti nonton aja. Jadi kalau yang seru sih ya dari produksi ini sih, jadi sebelum aku datang syuting aku berangkat dan aku dan kebetulannya sama Windy dan juga Kamera dan teman-teman semua ditungguin gitu. Jadi karena mungkin mereka itu kali ya syutingnya segala macam. Enggak gitu, kalau nggak ada nggak bisa. Ya jadi apa namanya pas udah deg-degan juga kan, tapi sudah gitu kan. Ternyata masih ditungguin sampai hari terakhir, akhirnya ikut sama semua, akhirnya ikut dan ngerasain produksi Edan ini yang metal banget sih produksinya, seru banget. Oke, buat tepuk tangan untuk berikan setia ya dan juga teman-teman WTV Indonesia di live IG-nya. Dan untuk yang tadi sudah yang kita kayak main tadi Tom and Jerry itu mungkin kalian dapat chemistry yang tektokan, ngamuk-ngamuknya, berantem itu susah nggak sih? Kemudian untuk kalian menyatukan chemistry juga seperti apa ini? Kalian pertama kali main bareng nggak, atau sebelum udah pernah ketemu karena udah dapet banget chemistry tadi di trailernya? Kemudian yang kedua untuk Bu Leslie, ini mungkin untuk yang kesekian kalinya Bu, WTV jadi wadah buat PH melahirkan series dananya. Ini buat Bu Leslie, apa sih Bu yang mungkin ditargetkan oleh WTV, karena selama ini banyak series yang dilahirkan gitu. Apakah emang ingin fokus di series atau mungkin akan kedepannya mulai ke layar lebar gitu, ke film-film. Kita sih, terima kasih. Iya, terima kasih. Yang mungkin boleh langsung dijawab oleh yang bersangkutan, yang pertama oleh Kevin dan Aurora dulu. Mas dari Tribunis, terima kasih atas pertanyaannya. Mau jawab langsung orang? Pertama tuh yang tentang chemistry, Ya, tentang chemistry. itu ya, tentang Iya. jadinya. Pertamanya sebenarnya kita agak kesusahan ya. Sulit banget sih kalau aku sulit banget sih sebenarnya. Maksud gue bisa dibilang sebelum project ini aku udah beberapa kali ketemu, emang udah kenal sama Ibu Femi juga. Tapi kalau untuk sama Aurora kita baru banget ya? Baru di project ini. Kita udah kenal sebelumnya, cuman baru satu project ya? Ya. Baru satu project. Sebenarnya mungkin Pak Odi juga tahu, mungkin dari dulu sebenarnya sih banyak ya Pak, saya film-film konyol gitu ya Pak ya. Cuman kali yang di series kali ini cukup sulit sih, karena di awal-awal saya ngerasain reading, terus kita test cam juga ya kemarin. Gak tiba-tiba nemu gitu aja ya kan? Karena ini bukan semacam yang Tom and Jerry ringan gitu aja, tapi ada something di dalam situ yang ada layer juga yang dikasih sama Bu Femi pastinya. Terima kasih banyak nih Bu Femi udah kasih masukan tiap scene-nya, kalau enggak seberantakan. Silakan Bro, coba tambahin. Iya, pertamanya kita agak kesusahan dikit sih, sampai kadang kayak sebelum tag tuh dia, mana dong sama aku belum gitu kan. Ya. Tapi terus lama-lama kayak kita dapat aja flow-nya gitu. Karena setiap hari syuting, setiap hari ketemu, setiap hari masuk karakter gitu, dan lama-lama dapat aja gitu. Yes. Ya, ini project pertama kita kerja bareng. Project pertama kita bareng. Segitu cukup kan? Oke, jadi kalau boleh ditarik garis secara singkatnya, kalian berdua akhirnya bisa karena sudah terbiasa ya, karena kemudian hari segala macam ya. Dan dibantu banget sama Dan Mbak dibantu Femi juga sama Mbak Femi. Oke, sudah cukup terjawab Mas? Ya, pas ditawarin project ini kaget gitu, karena kan yang topik-topik di sini tuh tabu gitu, dan nggak banyak dapet juga yang ini lumayan rare lah gitu. Dan untuk karakter juga ini beda dari yang lain, nggak
pernah aku mainin karakter kayak gini dan cerita kayak gini. Jadi aku excited banget, tapi terus sempat salah paham, terus tapi salah paham ceritanya, terus di kontak sama Mbak Femi, terus kita ngobrol lewat call, terus diceritain semua, terus oh gini, oke seru, jadi besoknya kita ketemuan langsung ke mall. Gitu. Oh, itu dari prosesnya ya. Jadi bener ya, kamu nggak dikasih tapi dari ngobrol-ngobrol awalnya ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Wah, luar biasa. Saya juga pengen kok ngobrol-ngobrol sama Nata ya. Oke, terima kasih Bang Femi dan juga Aurora.